Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NPM 2208260252 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya buat tentang mekanisme pertahanan ego atau MPE kita singkat. Jadi MPE atau mekanisme pertahanan ego ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang namanya narcissistic, immature, mature, dan neurotic. Dimana narcissistic ini terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi, denial, dan distorsi. Sebelum itu, MPE ini sendiri adalah suatu sistem agar kita dapat mengetahui bagaimana kepribadian seseorang. Secara simpel, mekanisme pertahanan ego ini adalah klasifikasi bagaimana seseorang bertindak apabila ada sebuah problem yang menimpanya. Nah, pada mekanisme pertahanan ego yang narsistik, tipe yang proyeksi, jadinya kalau diproyeksi dia tuh menyalahkan orang lain atas kekurangan dirinya. Kalau yang denial, dia menolak kenyataan yang menyakitkan dirinya. Kalau distorsi, dia mengubah kenyataan yang tidak sesuai itu sesuai kebutuhannya. Contohnya waham. Lalu klasifikasi yang kedua ada imatur. Jenis-jenisnya ada acting out, yaitu dimana ketika terjadi suatu masalah dia memukul ataupun melempar barang-barang. Kemudian ada blocking, dimana blocking ini berarti proses pikirnya tiba-tiba berhenti karena sesuatu yang tidak menyenangkan. Baru ada hipokondriasis, dimana dia menyatakan konflik batinnya lewat keluhan fisik. Introyeksi, menyalahkan diri sendiri. Pasif agresif, agresi yang diekspresikan secara pasif. Regresi, kembali ke fase perkembangan. Dan identifikasi, meniru seseorang agar impulsnya diterima. Baru ada yang ketiga, neurotik. Ada controlling, di mana dia mengatur berlebihan untuk menekan kecemasannya. Ada displacement, memindahkan emosi ke objek lain. Baru ada isolasi, menghapus emosi dari pengalaman menyakitkan. Ada rasionalisasi, mencari alasan logis agar perilaku dapat diterima. Dan reaction formation, melakukan kebalikan dari dorongan yang tidak disukai. Lalu ada represi, menghapus perasaan atau peristiwa dari kesadarannya. Baru ada simbolisasi, di mana menjadikan objek sebagai wakilnya, mewakili perasaannya. Lalu ada kompensasi, menonjolkan kelebihan lain untuk menutupi kekurangan. Lalu yang terakhir ada mature, ada altruism, menolong orang lain dengan cara membangun. Anticipation, merencanakan masa depan untuk menghadapi stres. Lalu ada asceticism, menolak kesenangan duniawi untuk kepuasan batin. Lalu ada humor, mengekspresikan perasaan tanpa menyakiti. Baru ada sublimasi, menyalurkan dorongan ke hal positif. Dan juga supresi, secara sadar menunda atau menghilangkan pikiran yang menyakitkan. Jadi dari 4 itu, narsistik ada 3, immature itu ada 7, neurotik itu ada 8, dan mature itu ada 6 untuk mekanisme pertahanan ego. Dan selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa contohnya dengan skenario agar lebih menarik. Jadi kita buat skenario utamanya adalah Andi, seorang dokter muda yang baru lulus dan gagal dalam ujian spesialis yang sangat ia impikan. Ia menghadapi rasa malu, kecewa, dan tekanan dari keluarga. Dalam menghadapi situasi ini, Andi menggunakan MPE. Jadi kita klasifikasikan bagaimana respon seseorang berdasarkan MPE-nya tadi. Di mekanisme narsistik, bagian proyeksi, dia menyalahkan. Jadi reaksi Andi seperti ini kurang lebih. Menyalahkan temannya, aku gagal karena dosennya pilih kasih. Itu namanya proyeksi. Baru ada denial. Dia mengatakan seperti ini, mengatakan nilainya itu salah input, harusnya aku lulus. Baru ada distorsi, yang dimana dia meyakini bahwasannya sistem ujian itu korup agar dia tetap merasa dirinya benar. Baru ada mekanisme imatur, acting out.
Jadi si Andi berdasarkan mekanisme acting out akan membanting buku saat dimarahi. Blocking, si Andi akan ngeblank, bingung ketika ditanya mengenai hasil ujiannya. Kalau hipokondriasis, si Andi akan merasa sering sakit perut saat mengingat ujian itu. Introyeksi, si Andi akan menganggapnya dirinya bodoh dan menganggap dirinya orang yang gagal. Baru ada pasif agresif, si Andi akan menunda tugas sambil berkata santai. Maksudnya ini ke depannya si Andi bakal terus menunda-nunda. Baru ada regresi, di mana si Andi menangis di hadapan ibunya seperti anak kecil. Baru ada identifikasi, si Andi meniru dosen idolanya agar dia terlihat kuat. Siapa dosen yang dia fans gitu ya. Lalu ada mekanisme neurotik, controlling. Jadi si Andi kedepannya akan membuat jadwal belajar yang lebih ketat dan sangat ketat. Baru ada displacement, si Andi marah ke adiknya karena digagal ujian. Isolasi, si Andi akan bercerita namun tanpa ekspresi. Rasionalisasi, si Andi mengatakan bahwasannya dia tidak cocok jadi spesialis. Baru ada reaction formation, si Andi akan bilang dia senang akan kegagalannya padahal dia sangat-sangat kecewa. Lalu ada represi, si Andi akan tiba-tiba lupa tanggal ujiannya. Baru ada simbolisasi, si Andi kedepannya bakal pakai barang seperti gelang yang dianggapnya membawa keberuntungan untuk ujian kedepannya. Lalu ada kompensasi, si Andi kedepannya akan sering ikut dalam kegiatan sosial, gimana dengan tujuan menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang lain. Lalu ada mekanisme yang matur, ada altruism, di mana si Andi akan membantu temannya belajar untuk ujian berikutnya. Baru ada anticipation, si Andi membuat rencana belajar yang lebih realistis, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Baru ada ascetism, si Andi akan mengurangi hiburannya untuk fokus belajar. Baru ada humor, si Andi bakal sering menjadikan kegagalannya bentuk candaan kepada teman-temannya. Baru ada sublimasi, si Andi menulis artikel motivasi dari pengalamannya gagal dalam ujian spesialis. Lalu ada yang terakhir supresi, si Andi memilih fokus kepada pasien daripada memikirkan hasil ujian. Jadi dia menunda untuk memikirkan kegagalannya dan mengalihkan fokusnya ke yang lain, contohnya ke pasiennya, karena si Andi sudah dokter umum. Jadi kesimpulannya dalam situasi yang sama, contohnya di sini kegagalan. Seseorang dapat menunjukkan beragam mekanisme pertahanan ego dari yang mungkin tidak sehat hingga dewasa dan adaptif. Semakin matur mekanisme yang digunakan, maka semakin sehat dan realistis respon psikologi seseorang terhadap tekanan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme pertahanan ego. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.